Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Lisda Oktaviani. Selamat malam Lisda. Selamat malam. Terima kasih sudah menembus mata batin, sudah hadir di sini. Di sini yang partisipan yang suka datang adalah orang-orang yang dekat dengan dunia mistis. Dia punya pengalaman pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain. Bahkan sampai santet dan kesurupan gitu. Kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman mistis? Kalau aku sih punya pengalaman mistis sih nggak, cuman lihat hantu aja. Seperti apa? Sosoknya tuh putih, rambutnya panjang, sekelebat gitu. Itu di mana? Karena kan aku syutingnya waktu itu kolosal di dalam hutan gitu. Terus aku pulang sendiri, tiba-tiba kok di kaca spion aku lihat kayak, gue merinding. Aku lihat ada bayangan putih gitu kan, terus Di luar atau dalam mobil? di luar. Ngeliatnya, cuman aku ngeliatnya di kaca tengah. Langsung aku balikin gitu kaca, aku nggak berani, langsung aku ngebut gitu. Itu menurut kamu itu apa? Kayaknya sih kayak kuntilanak gitu ya. Oke, tapi setelah itu nggak diganggu lagi kan? Enggak sih, mudah-mudahan jangan ya. deh. Mudah-mudahan jangan pernah diganggu lagi dan mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja. Iya, mudah-mudahan. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang menundukkan orang tuanya dengan cara guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Gea. Selamat malam Gea. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami? Saya lagi ada masalah sama mama saya. Sama? Mama saya. Mama saya itu orangnya egois banget. Semua kemauannya harus saya turuti. Terus saya kan juga punya abang 2 dan saya anak perempuan 1. Saya tuh kayak ngerasa iri sama abang-abang saya. Kenapa sih abang saya tuh nggak, kehidupannya tuh jauh beda sama ayah saya. Bedanya apa? Ya kayak misalnya saya kemana-mana tuh nggak dibolehin sama mama saya. Terus kalau misalnya saya pulang sekolah telat 5 menit aja, saya udah kayak dimarahin sama mama saya. Jadi saya kayak udah capek ngebatin, kok kenapa sih mama selalu kayak gini? Padahal kan ya main bentar kan sebenarnya boleh kan. Tapi kenapa di posisi saya ya kayak ngerasa jenuh, capek lah pokoknya. Saya kadang juga iri sama teman-teman saya, kenapa teman-teman saya dibolehin sama mamanya yang lain. Oke, itu dari dulu seperti itu atau ada kejadian yang akhirnya bikin mama kamu seperti itu? Kayaknya mama aku kayak ngumpetin, katanya aku punya kakak 2, tapi pas melahirkan langsung kayak meninggal gitu. Tapi aku nggak tahu juga ya, karena kan aku nggak dikasih tahu buktinya. Oke, lalu setelah memang kamu dilarang, apa yang kamu lakuin? Ya, aku cerita sama teman-teman aku. Terus aku bilang sama teman-teman aku, nama teman aku kan namanya Jadi aku bilang, "Trah, kenapa sih mamaku selalu kayak gini?" Terus ya udah, mama aku langsung ngomong kayak gini, "Kamu nggak boleh ya main-main sama dia lagi," katanya. Terus udah kayak gitu, teman aku bilang, "Kamu kenapa nggak ke orang pintar aja?" Terus ya udah aku bilang, "Nah, emang masalahnya bakal cepat selesai kalau misalnya aku ke orang pintar." Akhirnya kamu berangkat ke sana? Iya, karena waktu itu pas banget aku ada study tour kelas 3 SMP. Jadi udah aku ke sana bareng teman aku ke orang pintar itu. Oh, ini kejadian waktu 3 SMP? Iya. Oke, lalu kamu datang ke orang itu? Iya, aku Apa yang datang. kamu lakuin di sana? Aku ceritain semua permasalahan aku ke kakek-kakek itu. Terus ya udah aku dimandiin kembang. Tujuannya untuk apa? Untuk biar mamaku tuh nurut sama aku terus.
mandiin benar-benar terbukti? Iya, terus aku dikasih kayak kris gitu, kris kecil. Kamu simpan? Iya, ada. Dan jadi sekarang apa perubahannya? Mama kamu ngebolehin kamu pergi kapan aja, kemana aja, dan boleh pulang jam berapa aja? Iya, boleh. Kau maunya emang seperti itu? Sebenarnya aku nggak tega juga sih ngelakuin ini ke mama aku. Cuman kan ya aku masih kayak pengen ngerasain masa-masa remaja aku. Jadi ya aku kadang ngelakuin itu. Kamu pernah tahu nggak alasan mama kamu melakukan itu ke kamu tuh karena apa ya? Ya mungkin karena aku anak cewek satu-satunya kali. Mungkin mama kamu karena sayang sama kamu, jadi nggak bolehin kamu keluar main lama-lama. Kalau keluar main lama-lama pasti iya, tapi aku sama sekali di rumah nggak pernah main. Jadi aku pulang sekolah langsung di rumah gitu aja. Jadi kamu pengennya main? Iya, aku pengen ngerasain kayak masa-masa remaja aku, kayak misal aku pengen nongkrong sama teman-teman. Kayak gitu. Oke, terus kamu mau ngapain datang ke Menembus Mata Batin? Kan kamu udah dapetin apa yang kamu mau. Aku pengen ngapusin semuanya dengan bantuan Kak Roy. Kenapa mau dihapus? Nanti nggak boleh main lagi loh. Udah puas kali ya masa mudanya sekarang. Karena aku kayak udah ngerasa banyak dosa gitu sama mama aku, makanya aku mau ngapusin ini semua. Merasa dosa? Ada kejadian apa? Mengalami sesuatu kah sampai akhirnya keinget itu? Oh iya, kadang yang aku dialami? setiap malam mikir. Kadang kan aku kadang suka keluar malam. Kadang aku kasihan juga sama mama aku. Mama aku sendirian di rumah, nggak ada yang temenin. Abang aku kan dua-duanya udah pada nikah. Jadi aku yang di rumah tuh cuma tinggal aku sama mama aku. Jadi kadang aku kayak nemuin titik di mana aku kayak sadar yang apa aku lakuin semuanya. Bukannya kamu tinggal ya udah nggak usah keluar rumah, sesimpel itu ya, sesederhana itu kan akhirnya selesai masalah. Tapi kayak misalnya kakek itu selalu ada muncul, kadang enggak. Kakek apa nih? Kamu baru cerita soal kakek. Kakek yang waktu kamu Iya, yang datang waktu aku datang ke masih keris. orang pintar, iya. muncul dalam Kayak tiba-tiba aja. Karena dalam kan mimpi. iya. Dan itu sering terjadi. Jarang, nggak sering banget. Atau mungkin kamu bisa balik lagi ke kakek itu ya. Pernah coba nggak? Balikin kerisnya. Aku mau ke sana, cuman nggak ada yang nggak ada yang nemenin karena dia kayak ngelewatin hutan-hutan gitu. Lagian jauh juga. Oke, jadi karena sering diganggu sosok kakek itu. Sebentar deh, seingat kamu kakek itu manusia kan? Seperti kita kan? Iya manusia, tapi mukanya kayak sebelah hitam, sebelah lagi putih. Dan sering datang ke mimpi kamu. Iya. Oke. Mudah-mudahan kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya. Karena masih muda sekali kok udah berurusan dengan hal seperti ini. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gea, terlahir tanggal 23 November 2000. Sosok yang penuh ambisi dalam menemukan jati diri, namun dia menempuh jalan yang menyimpang. Ambisinya telah menodai orang yang sangat mengasihinya. Saya melihat sebuah kekuatan negatif di dekatnya. Kekuatan itu sangat berbahaya bagi kehidupan Gea dan orang di sekitarnya. Saya melihat sosok kakek tua, mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Gea, tanggal 23 bulan 11 tahun 2000. Gea kelas 3 SMA dan waktu kelas 3 SMP merasa tidak bebas, tidak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya atas saran temennya datanglah ke sebuah tempat saat study tour. Waktu itu ketemu dengan seorang kakek
kasih keris, dimandiin, Iya. lalu pulang ke rumah, disimpan dan akhirnya mendapatkan kebebasan itu. Iya. Nggak harus cepat-cepat pulang, boleh main, tapi justru belakangan sering diganggu sama sosok kakek-kakek. Iya, kalau Makanya mau lepas dari semuanya ya, mau balikin ke sana nggak tahu lagi tempatnya. Dan sekarang kasihan sama mamanya yang selalu tinggal sendirian. Gia, saya lihat kamu awal-awal pertama kali bagaikan anak yang manis tanpa ada rasa salah atau apapun. Iya. Namun saya melihat ternyata berbanding terbalik. Saya mendengar suara teriak-teriakan di kuping saya. Apakah kau pernah membentak? Pernah. Saya ngeliat teriakan itu di kuping saya. Kayak bener-bener teriak gitu. Mamanya kamu bentak-bentak. Mungkin berontak ya. iya, Ingin karena aku kayak kebebasan. udah capek banget ngerasainnya. Karena beda banget sama abang aku. Abang aku tuh kayak kemana-mana dikasih. Perlakuan ke anak laki-laki sama ke anak perempuan menurut kamu beda? Bukannya wajar kayak Ya gitu? memang kodratnya begitu sih. Tapi kayak semuanya nih abang aku tuh kayak memang bener-bener pilih kasih. Semua abang aku minta apa dikasih. Sedangkan aku ya selalu bilang ngalah sama abang. Aturan kan yang ngalah itu aturan abang aku. Kamu anak bungsu atau masih ada adik lagi? Anak bungsu. Dan kamu melakukan santet buat guna-guna untuk orang tua kamu. Gila, itu hal yang menurut saya nggak boleh, nggak masuk akal banget. Ngelawan kan. aja udah dosa. Ngelawan Gimana aja udah dosa, Ajaib. apalagi ngelakuin guna-guna. Dan dengan rasa benci seperti itu, saya nggak mau excuse gini. Apa alasan? Ini kan dia masih tahun kamu 98 ya? 2000. Berarti 18 tahun? Iya. 18 tahun. Aduh, saya nggak mau pakai excuse ini. Namanya juga masih labil, ABG itu gitu. Saya tidak bisa. Iya, kamu Iya. ngerti gak maksud saya? Iya, Iya. bukan berarti karena labil terus menggunakan hal-hal mistis untuk guna-guna mama sendiri demi kebebasan. Tapi saya lucu deh lihat si Gia itu kekuatannya kan dari luarnya itu nggak kelihatan. Tapi saya ngerasain dari aroma penciuman saya tuh kayak magisnya kelihatan aroma bau kembang, bau busuk, terus bau aroma kebencian terhadap seseorangnya kuat sekali gitu. Dan seseorang itu adalah Iya, terus udah gitu dibentak kayak bentakannya yang bentak banget, bener kan? Kamu harus jujur sama saya karena udah nyampe sini, kamu udah nggak bisa keluar dari zona nyaman kamu. Di sini adalah terbuka dan terbongkar semuanya. Dan saya ngerasain dia kamu bawa sesuatu gak sih? Chris, Boleh saya lihat gak? boleh. Kecil-kecil udah bermain mistis dan magis ya. Ntar kalau gedenya gimana ya? oh ini yang dikasih kakek yang mukanya sebelah kanan hitam sebelah kiri putih itu. Apa yang kamu lihat dari ini, Roy? Saya langsung darah saya kayak turun gitu. Saya lihat kamu justru kayak nenek-nenek loh yang punya magis di belakang kamu. Jadi kamu tuh covernya doang. Jadi kamu cuma casingnya doang di sini. Tapi saya ngelihat dalamnya tuh udah kayak 70 tahun yang bisa yang kayak gitu. Tua dong, 70 tahun tuh. Tapi berarti kekuatan magisnya gitu loh. kekuatannya kuat banget. Jujur ya, saya tanya Gia satu pertanyaan. Gia tuh suka nyari-nyari orang yang bisa ya? Orang bisa maksudnya? Orang pintar gitu. Tahun. Iya Kan? Buat apa sih deh, Ge? Ya karena mungkin yang teman aku bilang kalau misalnya cepat selesai masalah coba aja ke sana, dan teman aku pernah juga ngerasain kayak gitu terus dia ke sana berhasil, jadinya ya aku percaya. Menurut kamu itu benar? Bener. Enggak sih. Menurut Kenapa aku bisa itu percaya sama temen? salah. Maksud saya Gia mau apapun itu, aduh sayang.
Tapi saya Iya. di sini tidak bertugas sebagai nasihatin lah. Iya. Karena saya bukan orang tua. Tapi ya ini mungkin dia nggak sadar juga kali Roy apa yang dia lakuin. Karena dia nih begitu mengeluarkan ini yang kayaknya mungkin nggak ada pengaruhnya apa-apa buat Gea. Tapi buat saya, persis seperti yang kamu rasain tadi tiba-tiba nyes gitu, kenapa ya? Ya, Kuat banget ya majisnya ya? kuat banget, Bay. Magisnya. Saya seumur-umur selama dari tahun 2006 dan sampai sekarang ngerasain ini sebenarnya magisnya tingkat A plus gitu. Jadi Salah kayak satu yang terkuat. salah satu yang terkuat gitu, tapi salah pegang kayaknya, dan itu bisa menyebar ke orang-orang yang bisa juga. Misalnya saya nih punya energi bisa bentrok dengan Gea gitu, dan tiba-tiba saya diserang gitu, padahal saya ingin bantu. Berarti ilmu tinggi juga ya. Iya. Itu kakek-kakek itu siapa sih sebenarnya? Ya aku nggak tahu, pokoknya aku ke sana terus ya udah, aku karena niat aku emang bener banget, jadi ya aku ikuti aja maunya dia, kayak mandi kembang. Terus Mandi pas kembang? kembang aku disuruh kasih kiris gini. Oke, no, it's okay. Aku akan nekat cobain ya. Boleh buka nggak? Tampaknya nggak dapat izin sih dari dia. Banyak serbuk. That's okay. Dibuka. Bau banget ya. Tapi entah kenapa kerisnya tuh kayak mau nusuk saya gini loh. Dan kesini. Saya nggak mau. Kayak ada yang dorongan tuh kesini gitu. Saya harus lepasin ini tapaknya. Wow, kecil tapi berbahaya. Kamu tahu cabai rawit gak? Kayak gini nih. Saya ngerasa kok diteror ya. Gatal-gatal lagi akunya. Tuh. Roy, are you okay? I don't know, it's something like Itu crazy. nggak enak ya? Kamu ada taruh apa sih di situ? Kok kayak jebakan? Saya kan ingin nolong kamu. Kenapa kamu taruh apa? Kamu bikin apa? Kamu baca-bacain kah? Enggak, saya nggak ngasih apa-apa. Benar. Benar. What? Minta tisu basah dong, tisu basah. Minta tisu basah. Gatal banget serius. Yang merah tuh Ra. Aku kayak kena something di situ. Kamu bacain mantra-mantra gitu ya? No, jangan bohong. Tapi kamu bentak mama kamu kayak gitu. Ya Tapi kan? kalau soal ini saya nggak tahu apa-apa. Kamu bentak mama kamu kenceng banget kan? Iya. Kayak gimana? Coba bayangin waktu itu ya. Bayangin kejadian waktu itu. Kita pengen lihat waktu itu seperti apa. Biar kita tahu sebenarnya dipengaruhi sama hal-hal mistis. Iya. Makhluk gaib atau enggak. Kamu bayangin, kamu fokus, merem. Ingat-ingat waktu itu kebentaknya seperti apa, ngomong apa. Praktekin kamu keluarin, deh. Praktekin di sini. Hitungan ketiga kamu keluarin. 1, 2, 3. Mama diam aja. Oh my God. Kamu juga bilang kebun binatang kan? Jujur sama saya. Ya kan? Kayak gitu kan? Kamu sadar loh, itu mama kamu sendiri loh. Mungkin saya nggak apa-apa kalau saya merah kayak gini. Tapi mama kamu yang lahirin kamu gituin, apa jadinya, Gea? Mama diem aja, itu ada yang disensor. Mohon maaf ya, Bay. Dan saya hanya di sini udah nggak bakal bisa lepas, tapi saya rasa saya kena tulah nih. Itu. I don't know, that's something I feel deep. Aku ngerasa, I don't know ya. Nggak nyaman aja gitu. Ada yang bergerak, ada yang jalan, gatel. Gatel sih, lebih kayak gatel gitu.
What the Hah? What? Kok bisa ada cacing? Oh, kamu naruh sesuatu ya di tubuh saya ya? Kuat banget ya. Ini bisa tiba-tiba ada gini. Hidup lagi. Gea, gimana saya bisa bantu kamu kalau Gea membuat satu pagar di sini? Ini nggak akan bisa berhasil ditolong kalau kamu sendiri yang Masih memang belum mau lepas. Masih nyimpan barang-barang beginian. Tapi aku pengen ini semua hilang. Kalau nggak bisa gimana? Gea ini pasti kamu mantra-mantrain terus kan? Ada Masa? ritual apa? Kamu ngelakuin apa dengan ini? Keris-kerisnya. Setiap malam Jumat aku mandiin, terus aku campurin ke minuman sama aku, Minuman ke mereka. ke mama aku doang. Aduh, Itu memang suruh dari sananya. Iya. kenapa bisa ada di sini? Ini datang dari mana ya, Ray? Dari makhluk ini ya? Ada Setiap malam Jumat kamu baca-bacain apa? Ya cuma niat, semoga mama nurutin apa yang aku mau. Gila. Suruh kakek itu gitu doang. Orang tua nurutin apa yang kamu mau, diguna-guna gitu supaya mereka tunduk, akhirnya tunduk. Gila. itu Saya- ada bantuan makhluk gaib ya? Ray? Ini gaib. Jadi gini, si Gia ini kan masih remaja nih. Makhluk halus yang frekuensi yang gede-gede tuh lebih banyak bisa nempel ke Gia gitu loh. Karena energi Dia juga masih masih banyak. muda. Iya. Karena masih muda gitu. Semakin dia pegang keris itu, tadi itu keris kayak mau masuk ke sini. Truk, gitu. Tapi kamu menyesal nggak sih melakukan itu ke orang tua kamu? Nyesal. Seminggu yang lalu aku nggak pakai keris itu lagi. Udah gak dimandiin? Enggak. Hari yang tenang belum tentu dangkal. Bener juga nih. Ini peribahasa buat si Gea.